بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس kita teruskan kembali pembahasan kita Al-Mufrad. Terakhir yang kita bahas ialah tentang masalah al-fiqh, masalah hukum tinggal di pedalaman di pelosok-pelosok yang ringkasnya sebagaimana yang telah kita uraikan di atas. Orang-orang yang di zamannya Rasulullah SAW yang sudah berhijrah dari tempatnya masing-masing menuju Madinah, berjuang bersama dengan Rasulullah SAW membela Islam di Madinah, maka tidak diperbolehkan untuk kembali ke tempat asalnya di pelosok-pelosok di sana, kecuali apabila ada izin langsung dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua, tindakan sebagai sahabat apabila terjadi fitnah yang sangat besar sehingga mereka terpaksa harus kembali ke tempat pelosok desa. Adapun setelah wafat Rasulullah SAW atau selain para muhajirin, barakallahu, hukum asalnya ialah tidak tinggal di pelosok, apalagi tidak ada akses berita, jauh dari akhlakul karimah, jauh dari peradaban. Dan awal tinggal di kota-kota, tinggal di desa-desa yang ramai, yang banyak ilmu di sana, banyak berita di sana dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian ternyata di pelosok desa itu terdapat ilmu yang diajarkan akhlakul karimah yang dicontohkan, maka bisa tinggal di sana. Bahkan suatu kondisi tinggal di pelosok desa dengan kondisi penuh dengan ilmu dan amal, ilmu dan ajar, ilmu dan akhlak seperti Allah. Sekarang kita masuk dalam pembahasan bab yang berikutnya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الآية المفرد باب من أحب كتمان السر. Bab seseorang yang suka menyembunyikan rahasia, kitman sir, menyembunyikan rahasia. Wa ijarika kulla qawmin, dan dia bermajlis dengan semua orang. Saya arif akhlaqahum, untuk mengetahui akhlaknya mereka.
Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullah ta'ala, حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني محمد ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القارئ. Rawi ini ma'ruf. An abihi dari bapaknya, ada pun bapaknya adalah Abdullah bin Abdul Rahman. Rawi ini yang dikatakan masyhur. Rawi ini masyhur. Dan diketahui siapa. Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa rajulan min al-ansar kana jalisain. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan seseorang laki-laki dari Ansar sedang duduk berdua. Faja'a Abdurrahman bin Abdul Qari. Lalu datanglah Abdurrahman bin Abdul Qari, fajalasa ilaihima. Lalu duduk bersama dengan mereka berdua. Faqala Umar mengatakan, inna la nuhibbu man yarfa'u hadithan. Kami tidak suka ada orang yang menyebarkan perbincangan kami. Artinya apa? Maaf, kami tidak bicara rahasia. Kami tidak suka ada orang lain yang menyampaikan perbincangan kami. Faqala lahu Abdurrahman, maka Abdurrahman bin Abdul Qari berkata kepada Umar, lastu jalisu ilaika ya Amirul Mukminin. Saya bukan orang yang biasa bermajlis dengan mereka itu, wahai Amirul Mukminin. Kalau Umar mengatakan saya, tidak apa, silakan. Fajalis hada wa hada, silakan kamu duduk dengan orang ini, dengan orang itu. Wala hadithana, dan jangan engkau sampaikan kebenaran kami ini. Ini rahasia. Artinya apa? Di sini yang ditekankan tindakan Umar yang berusaha merahasiakan perbincangannya dan mengizinkan orang tadi untuk duduk dengan siapapun, dengan kaum manapun, dengan syarat tidak menyampaikan berita rahasia yang Umar. Summa qala al-Ansari. Kemudian sahabat Umar berkata kepada laki-laki Ansar tadi, man tarna sayaqulun yaqulul khalifatu ba'di. Siapa yang kau lihat dari kalangan umat manusia ini yang menyatakan orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah aku? Ini pertanyaan Umar. Siapa saja yang kau lihat disebut-sebut oleh masyarakat sebagai kandidat khalifah setelahku? Fa'adad al-Ansari rijalan dan muhajirin. Maka Ansar pun menyebut beberapa orang dari kaum muhajirin. Fulan. Lam yusami aliyan, tetapi tidak menyebut nama sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'ala Umar bin Khattab, fa'alahum Abdul Hasan. Kenapa mereka tidak menyebut Abdul Hasan? Yani sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fawallahi demi Allah kata Umar, innahu la'ahrahum. Sungguh sahabat Ali itu orang yang paling layak di antara mereka. In kana alaihi, kalau dia memimpin mereka, ayyuhimahum ala tariqatin min al-haq, meluruskan masyarakat ini di atas jalur yang benar. Jadi ini pembahasan ini adalah pada pembahasan Umar tadi yang di awal. Dia mengatakan illa inna la nuhibbu man yarfa'u hadithana. Sesungguhnya kami tidak ingin ada orang lain yang menyampaikan, yang menyebarkan perbincangan kami. Ini rahasia. Kalau kita sama Umar menginginkan khidmat sir,
menyembunyikan rahasia beliau. Baik. Pembahasannya kedua ialah beliau mengizinkan orang tadi Abdurrahman tadi bermajelis dengan si fulan, dengan si Allah, dengan kaum ini, dengan kaum itu. Nah, ya. Dua ini yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Namun barakallahu kita lihat dalam hadis ini sanadnya dhaif. Isnaduhu dhaif. Karena ada rawi yang bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Abdurrahman yang dikatakan masyhur tadi. Karena dhaif maka asar Umar ini tidak bisa dipakai. Kecuali apabila ada penguat-penguat yang lain dari hadis, ayat atau semisalnya. Terkait dengan masalah penguat barakallahu itu, untuk kasus yang pertama, masalah yang pertama terkait dengan fitnah sir, menyembunyikan rahasia, ada. Barakallahu itu dikurang dalam riwayat. Dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Katanya Rasulullah SAW, ista'inu 'alal hawaisi bil khidmah. Beliau mengatakan gunakan sistem al-khidmah, menyembunyikan rahasia. Al-hawais untuk mendapatkan hajatnya juga. Dikuatkan dengan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda dikeluarkan oleh Tabrani fil Kabir was Shaghir. Rasulullah alaihi wasallam menyatakan ista'inu ala injahi hawaishikum bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Hendaklah kalian menggunakan al-kitman, menggunakan tindakan merahasiakan, menyembunyikan rahasia untuk mensukseskan hajat kalian. Sebab orang yang punya nikmat itu dihasati oleh orang lain. Fa'inna kulla dhi ni'matin mahsud. Sebab orang yang punya kenikmatan itu dihasati oleh orang lain. Orang lain hasad, iri, dengki kepada dia, maka menghina. Ini terkait dengan fitnah sir, menyembunyikan rahasia. Menunjukkan boleh seseorang itu menyembunyikan rahasianya dalam perkara-perkara yang bebas, dalam perkara-perkara yang syar'i, untuk kepentingan yang mubah, juga untuk kepentingan yang syar'i. Terutama untuk menghindar dari fitnahnya para ustaz, fitnahnya para orang-orang yang suka hasad. Atau punya kenikmatannya, kelebihan harta, kebeli A, kebeli B. Jangan dikebal-kebalkan. Oh, saya punya ini, punya itu. Saya habis beli ini, beli itu. Seperti itu. Wakilnya kalau engkau menyampaikan hal tersebut tidak menyembunyikan rahasia kamu, orang-orang yang hasad ini bertindak. Merekam orang-orang yang hasad. Boleh. Dengan tahu ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah yang terakhir yang saya bacakan tadi, ketika Rasulullah menganjurkan kita untuk menyembunyikan rahasia dalam rangka mensukseskan hajatnya kita. Nah, adapun terkait dengan kasus yang kedua, bermajlis dengan kaum ini, dengan kaum itu, dengan orang ini, dengan orang itu, tidak benar. Kenapa? Sebab dalam sekian banyak argumentasi dalil, kita diperintahkan untuk pilih teman bermajlis. Diperintahkan untuk pilih teman bermajlis, teman dekat kita yang kita ajak bermajlis, kita jadikan sahabat karib, tempat duha, sharing bersama dan semisalnya. Itu kan sembarang orang. Harus pilih teman bermajlis. Tidak mungkin kita bermajlis dengan orang ini, dengan orang itu, dengan orang ini, dengan orang itu, dengan tanpa saringan, dengan tanpa klasifikasi, dengan tanpa seleksi. Tidak mungkin. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis
Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu tentang perumpamaan teman baik dan teman buruk. Maksudnya Rasul memisalkan teman yang baik seperti pembawa atau penjual minyak wangi misik. Mungkin kamu beli, mungkin kamu dikasih hadiah minyak wangi, paling tidak mencium aroma yang harum. Begitu pula teman yang baik. Kalau kamu bergaul dengan teman yang baik, bermajlis dengan teman yang baik akhlaknya, yang baik amalannya, yang soleh orangnya, ahli ibadah, yang bagus akidahnya, maka kau akan pergi dia atau niru dia, paling tidak akan mendapat contoh yang baik dari Allah. Sementara Rasulullah SAW mengumpamakan teman yang jelek seperti pandai besi yang meniupkan hatinya. Tiup-tiup mati. Kalau kamu dekat dengan orang seperti ini, mungkin akan membakar bajumu atau paling tidak mencium aromanya tidak bisa. Begitu pula kalau kamu berteman dengan teman yang jelek akidahnya, banyak khurafatnya, banyak takhayulnya, banyak syiriknya, banyak bid'ahnya, akhlaknya rusak, amalannya jelek, ahli ibadah bukan. Maka kalau temannya seperti ini, teman durhaka kamu seperti ini, sahabat karib kamu seperti ini, teman sharingnya kamu seperti ini, para itu maka mungkin kalau akan seperti dia, minimalnya engkau mendapat suatu yang negatif. Dari mana? Maka syukur bermaksud dengan semua orang. Apalagi Rasulullah SAW tegas menyatakan dalam hadis yang lain dari zaman Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi wa qala inna ar-rajula ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yuqalu. Sesungguhnya seseorang itu tergantung teman karibnya, sahabat dekatnya, khalil. Maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat. Ini berbeda dengan agama. Ini teman itu mempengaruhi agama, teman itu mempengaruhi akhlak, teman mempengaruhi ibadah, teman bahkan mempengaruhi akidah. Maka dia dengan siapa bersahabat karib. Kalau bersahabat karibnya dengan orang soleh, soleh. Kalau bersahabat karib dengan orang yang soleh, soleh. Kalau bersahabat karibnya dengan orang yang full syirik, full kemaksiatan, full bid'ah dan segala macamnya, dia sama kayak temannya tadi. Dari tadi ditambah lagi berkaitan dengan urusan Nabi Yunus Qiyamah. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Sahihain dan yang lainnya. Rasulullah SAW menyatakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti bersama dengan orang yang dia cintai. Orang yang dia cintai. Ini hadis ada asbabul wurudnya. Ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya ada salah seorang Arab Badui pedalaman datang kepada Rasul menanyakan, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat ya Rasulullah? Nah, Rasul tidak menjawab dengan tanggal sekian gitu ya, mengatakan tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Kalau kira-kira yang lagi nanti kiamat tahun 2012 ya Pak. Ramalan siapa itu? Barang itu. Enggak, juga ada yang tahu tentang kiamat. Rasul balik bertanya, wa ma ahad balah. Ya kamu persiapkan apa untuk kiamat? Kamu tidak punya persiapan apa menghadapi kiamat? Dia mengatakan na'tadulaha bikadiri sholatin walasiyamin walasakafatin. Ya Rasulullah, aku tidak punya persiapan apa-apa, tidak punya banyak sholat, tidak punya banyak puasa, tidak punya banyak sholakok terkait amalan dia. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tetapi aku sangat cinta kepada Allah dan sangat cinta kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabna. Kamu bersama dengan orang yang muslim. Baik.
Karena Malik radhiyallahu taala ketika itu para sahabat sangat bersuka cita, sangat berbahagia, tidak pernah senang, tidak pernah berbahagia melebihi hari ini. Karena Abu Malik dikarenakan kami cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar Siddiq, cinta kepada Umar, walaupun kami tidak pernah mencapai amal mereka. Al-mar'u ma'aman a'adil. Kalau orang yang kamu cinta, yang kamu suka, sahabat karib kamu yang biasa kamu wirawali di sana kemari berdua itu, orang yang soleh, anta ma'ahu yaumul qiyamah. Engkau bersama dia nanti di dunia dengan orang-orang soleh. Kalau yang kamu cinta adalah Allah dan Rasulnya, para sahabat kiram, para sahabat yang mulia, dan demikian pula orang-orang yang mukmin yang baik-baik, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dan semuanya, engkau akan bersama dengan rombongan mereka nanti di kiamat. Alangkah meruginya orang itu ketika di dunia ini sudah gandrung jalan cinta dengan orang-orang yang ternyata bukan orang yang soleh. Gandrungnya sama pokok-pokok kafir. Paham ya? Gandrungnya dengan pokok-pokok maksiat, pokok-pokok haltek. Betul-betul sudah menjadi samsret artis bulan. Samsret aktris bulan. Atau bisa ya? Ya kita semuanya tahu ya. Bukan orang yang tahu dan soleh. Orang jadi soleh ada. Soleh ada. Kenapa? Namanya soleha. Tidak. Alias dia orang yang soleh ada. Tidak mungkin. Orang soleh begini. Apa dia orangnya? Tidak mungkin orang begini. Kalau cinta dengan orang-orang seperti itu mati. Allahumma musta'an anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang kamu cinta di yaumul qiyamah nanti. Gabungnya dengan artis fulan, artis alan, artis fulan, penyanyi fulan, penyanyi alan, dan segala macamnya itu. Allah merugikan Anda. Dari sini barakallahu saya yakin untuk urusan bermajlis bersahabat karib diperintahkan untuk selakir. Tidak semuanya kita jadikan sebagai sahabat karib. Muamalah umum oke, ada masalah. Selagi dia sebagai muslim. Muamalah umum tidak ada masalah dengan non-kufar dalam urusan duniawi. Tapi kalau sudah urusan teman karib, sahabat dekat, kamu curhat dengan dia curhat sama kamu. Kamu tahu siapa dia tahu siapa kamu. Akhirnya ya, arafta madkhalahu wa makhrajahu wa arafa madkhalaka wa makhrajaka. Itu bahasanya. Ngerti keluar masuknya kamu selama ini. Itu bukan orang sembarangan yang kamu jadikan sebagai teman kamu. Harus orang-orang yang saleh, orang yang baik, akidahnya, baik manhajnya, baik akhlaknya, baik muamalahnya, baik segala-galanya. Maka tidak mungkin kau menjadikan sahabat karib kamu itu orang kafir. Jelas. Tidak mungkin kamu punya walak orang kafir. Tidak mungkin kamu jadikan sahabat karib kamu itu dari kalangan pelaku bid'ah, dari kalangan ahli bid'ah. Sekarang keren dengan bahasa SPG gitu ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu jadikan orang-orang fasik, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang terjerumus dalam Islam dosa dijadikan sebagai teman karib. Tidak mungkin kamu jadikan orang-orang yang akhlaknya rusak, perangainya kasar, perangainya kaku dan segala macamnya sebagai teman karib. Tidak mungkin. Walaupun itu orang yang baik akidahnya, baik ibadahnya, tapi akhlaknya luar biasa rusak. Bisa. Ya, salam muamalah teman karib akhwan. Yang gitu ya, harus disiplin. Tak ada begitu. Tapi ya orang-orang Arab menjalan jalan itu kepada Allah. Menjalan dan siapa bermaksud maka laku sini. Tak ada begitu. Menjalan jalan. Yang maksud sini. Ini orang Sunni. Di mana-mana dia berada nyarinya Sunni. Ini orang Syi'i. Kemana-mana nyarinya Syi'i. Ya ya. Ini orang Sufi, kemana-mana nyarinya dia Sufi. Begitu ya? Macam
Itu dengan hadis Rasulullah SAW, al-arwahu junudul mujannadah, kama ta'arafa minha salaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Rawahu Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha. Yang namanya arwah itu satu kesatuan pasukan. Yang saling mengenal langsung nempel, yang tidak saling mengenal langsung berpisah. Itu arwah. Jika satu model setipe langsung nempel, nyambung. Nggak setipe, ada yang berbeda, berpisah. Itu hanya Rasulullah yang diambil orang Arab sebagai pakar manjal jangan. Sudah diambil oleh orang syirik. Salah satu penyair yang menyatakan inna fis sama'i khairan saman zuhur, inna fis sama'i khairan saman zuhur, inna tuyura ala asyariha taqaw. Di langit itu ada seekor burung namanya burung zuhur. Katanya penyair ini, inna tuyura ala asyariha taqaw. Yang namanya burung-burung itu hingga dengan burungnya sejenis. Burung pukuk, kutilan yang beraktivitas, kenari. Lagi deh. Apalagi sebenarnya Nuri yang tendek apalagi tendek terusnya terus merpati ya aku jaraknya burung merpati kumpul sama burung apa namanya burung itu tabiatnya burung dan syiarnya para ulama tabiatnya manusia. Itu orangnya itu lupa. Ini ayamnya. Tanya inna tuyura asyariha taqa'un. Seorang yang sunni ahli sunnah wal jamaah dimanapun dia berada, mesti yang dia cari adalah ahli sunnah wal jamaah. Nempel. Sehingga terusnya seorang yang punya pemahaman qadariyah ingkar takdir dimanapun yang dia berada dan cari pemahaman dengan dia. Orang yang memiliki pemahaman yang rusak dengan pemahaman apapun, dia akan mencari yang pemahaman dengan dia. Rasanya disukai ada seorang sunni ngaji lagi kok kemudian ngaji juga sekarang ngaji iya. Apa berarti boleh ngaji di kampus sisi dengan alasan tindakan sulit tadi? Apa bagaimana? Coba dia mati. Jawab ini. Nah, terus gimana tadi? Kalau ada kenyataan seperti ini. Ini sama seperti ini. Begitu ya. Itu menunjukkan apa ya? Bukan menunjukkan bolehnya taklim dengan ashabul ahwa'i wal bidah dengan alasan ada satu orang sunni yang kesana. Tapi justru menunjukkan dasarnya orang sunni tadi itu ngaku sunni, ngaku al-sunnah, ngaku salafi tadi larinya ke sana. Ada yang tak beres pada prinsipnya dia ini. Mesti ada ada kesamaan antara dia dengan mereka ini. Entah nasib yang sama, entah profesinya sama, entah daerahnya sama. Yang paling mengerikan adalah prinsipnya sama. Tapi yang ini ngaku salafi, ngaku sunni. Diriwayatkan dari salah seorang imam kita, saya namanya Malik bin Yurwan atau Malik bin Dinar. Suatu hari dia jalan pada waktu itu, dia menengok ke sebuah pohon, tersenang dia. Di pohon itu ada rumah burung. Sarang dia, lupa ada burung yang berbunyi dalam satu sarang tadi. Ini burung antum, kok bisa kumpul? Tersenang, tidak mungkin. Itu menyalahi aturan, menyalahi konun. Dia mati sama dia. Kok bisa kumpul? Di mana? Apa penyebabnya? Tidak lama terbang kedua-duanya. Dibilang dalam hal tersebut, Faiza huma a'rajan. Tiba-tiba dua burung tadi itu kedua-duanya sama-sama pincang. A'rajan, sama-sama pincang. Terbang habis tadi ada pincang, itu pura pincangnya.
Beliau mengatakan min hauna istama'an, dari sini rupanya bisa kumpul. Namanya senasib podo bincangnya. Ayo dia podo bincangnya. Kalau senasib urusan podo bincang sikile sekono masalah. Nah kalau senasib podo hizbine itu repot. Ngakunya sunni, ngakunya salafi, ngakunya syiah al-haq, tetapi ternyata senasib dengan hizbi, podo hizbine. Kalau yang tak itu perang-perang hizbianya, yang ini malu-malu jadi hizbi. Benar. Maka kalau direksi seperti yang masalah teman bermajlis, paham ya? Kalau harus direksi seperti yang teman bermajlis, ini perkara prinsip yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Teman kehidupan, teman dekat itu betul-betul sangat mempengaruhi hubungan kita. Bagaimana hukumnya kalau bukan kita yang menyebarkan rahasia kita, tapi teman kita yang menyebarkannya? Nah itu yang sekarang ini, kalau rahasia nggak disebarkan, kalau orang lain yang menyebarkannya, maka orang tersebut yang tercela, dikatakan sebagai fuduli, orang yang iseng. Itu menunjukkan dia orang yang tercela, bukan orang yang baik. Sedangkan kita orang yang rahasia, tapi disebutkan. Allahu musta'an. Al-Hasan rahimahullah berkata dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, "Dawi qalbak fa inna hajatallahi lil ibadi salahu qulubihim." Apabila kalbumu sesungguhnya kebutuhan Allah kepada hambanya itu dalam hal kebaikan kalbunya. Apa yang dimaksudkan Al-Hasan dalam perkataan di atas? Wallahu a'lam. Yang pertama harus dicek terlebih dahulu keabsahan sanadnya. Kalau disebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, maka perlu dilihat pembahasan apa Al-Hafidz Ibnu Rajab sang penulis kitab tersebut membahas. Dibaca dari awal akan nyambung makna itu apa. Kalau semata-mata ini harus kita kembali. Apa yang dimaksudkan dengan kebutuhan Allah kepada hambanya? Bukankah Allah butuh kepada hambanya? Nah, Allah butuh kepada hambanya. Oleh karena itu aku bisa kembali saat ini. Apakah itu sahih dari Al-Hasan Al-Basri? Kalau itu sahih, baru kemudian kita lihat apa pembahasannya diangkat oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah supaya bisa mengetahui apa yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Sehingga belum bisa dijawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, lanjut. Lanjut silakan. Yang berikutnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala babut tu'adah fil umur. Bab at-tu'adah dalam semua perkara. At-tu'adah itu mengandung makna at-ta'anni. At-ta'anni artinya perhitungan sebelum melaksanakan sesuatu, mempertimbangkan masa-masa. Juga ada unsur as-sabr, kesabaran dalam menghadapi sesuatu. Itu yang namanya doa. Jadi lawan dari Apais itu kalau bisa dibahasakan dengan bahasa kalau yang rasa khusyuk. Apais
Rasa khusus, apa ini dia langsung aja galapan. Lawannya aku ada, para kawan. Aku ada, berarti orang itu betul-betul sebelum bertindak memikirkan maslahat dan madarat, diperhitungkan baik buruknya. Itu ada. Ada ketenangan di situ, ada kesabaran di situ, ada memikirkan panjang ke depan di situ. Itu ada. Lalu ini fil umur, dalam semua perkara. Ya, dalam semua perkara duniawi, sudah dalam perkara-perkara yang sifatnya diniyah ukhrawi. Sebelum berucap, itu ada. Sebelum bertindak, itu ada. Sebelum memutuskan, itu ada. Wah, dalam semua hal fil umur kuliah itu mengandung makna ta'anni, mengandung makna ta'anni. Tuhan. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا أبو هلال disebutkan Abu Hilal namanya Muhammad bin Sulaim al-Basri, rawinya saduq jujur. Qala haddatsana al-Hasan, ini al-Hasan al-Basri yang berkata anna rasulan tuwfiya wa taraka ibnan lahu wa maula lahu. Ada seorang laki-laki wafat, wa taraka ibnan lahu wa maula lahu. Dia wafat meninggalkan satu orang putra dan satu orang budak maula. Fa'ausa maulahu bibnihi, orang tadi sebelum wafat memberikan wasiat kepada budaknya untuk urus anak putranya ini. Sebelum wafat mengatakan rumah saya dirawat baik. Halam ya'lu, maka budak tadi bersungguh-sungguh mengurus putra tuanya. Ya'lu ayat lam yaksur, lam yuqassir, tidak kurang, tapi sungguh-sungguh dalam mengurusi putra tuanya. Hatta adraka, sehingga dia dewasa. Wa zawwajahu, maka dinikahkan. Faqala lahu, maka sang putra tadi berkata kepada sang budak yang mengasuh dia, jahizni atlubul ilm, tolong persiapkan diriku, aku akan mencari ilmu. Dipersiapkan kepala-kepalanya, dipersiapkan segala sesuatunya. Saya kepingin tolakul ilmi, ingin belajar ilmu agama. Fajah hajahu, dipersiapkan oleh sang budak tadi. Fa'ata aliman fasa'alahu, maka datanglah dia kepada seorang alim, lalu bertanya ilmu kepada sang alim tadi. Faqala, berkata sang alim, idza aradta an tanṭaliq, kalau kamu ingin pulang, kalau ingin pergi, faqulli, sampaikan kepada aku, wa'allimka, aku akan ajari kamu ilmu. Nanti kalau kamu mau pulang, mau kembali lagi, mau apa? Dan kemakan saya dari Faqala, maka suatu kali berkatalah itu putra, hadara min al-khuruj, sekarang saya mau keluar pulang, fa'alini, ajari aku ilmu. Faqala, maka berkatalah sang alim tadi, ittaqillah wasbir wa la tasta'jil. Ilmunya terlupa ya Pak. Ittaqillah wasbir wa la tasta'jil. Ilmunya apa? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wasbir, sabarlah. Wa la tasta'jil, dan yang ketiga jangan terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Jangan berburu.
takwa kepada Allah, sabar, jangan buru-buru dalam bertindak. Masya Allah, bisa tahu. Qala Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri mengomentari, fi hadza al-khairu kullu, pada nasihat ini terdapat semua kebaikan. Takwa, sabar, tidak buru-buru. Pada ini semua kebaikan. Wala yakatu yansahunna, maka sang putra tuan tadi tidak melupakan ilmu itu. Innamahunna salah. 103 kata. Takwa, sabar, jangan buru-buru. Takwa, sabar, jangan buru-buru. Apa itu? Jangan dilupakan. Falamma ja'a ahlahu, maka tatkala sang putra ini datang pulang ke istrinya. Tapi pulang ke istrinya, dapat kita ilmu, takwa, sabar, jangan buru-buru. Pulang ke rumah, nemui istrinya. Nazala an rahilatih, dia pun turun dari kendaraannya. Falamma nazala ad-dar, ketika dia sudah turun masuk ke rumahnya, idza huwa birajulin na'imin mutarafin 'anil mar'ah, tiba-tiba dia mendapati ada seorang laki-laki yang tidur tidak jauh dari perempuannya tadi. Wa idza imra'atuhu na'imah, ternyata istrinya pun juga tidur di situ. Setelah ini, saya bertanya kepada masyayikh, para ulama, menanyakan masalah ilmu agama, dikasih 3 ilmu, takwa, sabar, jangan buru-buru, pulang sampai di rumah mendapati ada laki-laki yang tertidur tidak jauh dari perempuan ini, tiba-tiba itu perempuan juga tidur samanya. Apa ini? Berkata laki-laki, wallahi ma uridu ma antawuti, demi Allah, aku tidak ingin menunggu atau menyia-nyiakan yang seperti ini. Kharaja ila rahilatih, dia langsung balik ke kendaraannya, ke hewan tunggangannya. Falamma arada ya'khudha sayf, tatkala dia hendak mengambil pedangnya. Ini emosinya kan muncul ya. Sudah jauh-jauh kalau aku ilmu capek-capek pulang, aku ilmu dapat ilmu, sampai di rumah sempat pikir pemandangannya. Tidak akan saya tunda ini, langsung ke hewan tunggangannya, ngambil pedangnya. Ketika dia hendak mengambil pedang, qala, berkatalah ini tadi, ittaqillaha wasbir wa la tasta'jil. Diingatkan dengan ilmu tadi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbir sabarlah kamu, wa la tasta'jil, jangan buru-buru. Farjah, kebaikan. Falamma qama ala ra'sih, ketika dia berdiri di atas kepalanya, qala, dia ngomong lagi, ma anta buru bihadha syai', aku tidak mungkin menunda sedikit pun dengan peristiwa ini. Farjah ila rahilatih, balik lagi ke kendaraan tadi. Amma arasa ya'khudha sayfa zakarahu, ketika dia mengambil pedang, diingatkan lagi sama kendaraan tadi. Ittaqillah wasbir wa la tasta'jil. Lanjut lagi kepada rumahnya tadi. Ketika dia bangkit di atas kepala laki-laki tadi, istayqadha Rasul, terbangunlah laki-laki tadi. Falamma ra'ahu, maka tatkala dia melihat laki-laki tadi, wasaba ilaihi, dia pun langsung menerkamnya, langsung lompat menuju dia. Fa'anaqahu,
dirangkul, wa qabalahu dicium, wa sa'alahu menanyakan keadaannya. Nah, apa yang minta kamu setelah saya tinggal ini? Qala sabtu wallahi ba'daka khairan katsira. Aku mendapatkan demi Allah setelah kamu tinggal itu kebaikan yang sangat banyak. Aku mendapati setelah kamu tinggal di sisi Allah. Ani masyi'ul lailata baina sayyid. Aku berjalan ke suatu malam antara pedang wa baina rasyid, dan angkat kepala kamu, pedang kepala kamu, pedang kepala kamu. Saya akan melalui tiga kali. Hajajani ma'asabtu minal ilmi an qadri. Maka itu semua menghalangi aku apa yang ilmu yang aku dapatkan tadi untuk membunuh kamu. Menghalangi aku untuk membunuh kamu ilmu yang saya dapatkan tadi. Kenapa yang kamu kenal Allah laki-laki ini bukan selingkuhan istrinya? Para kamu dan ini mungkin dari keluarga istrinya atau apanya gitu. Artinya bukan siapa orang yang sangat dia kenal pada orang itu. Sehingga ilmu yang dia dapatkan dari ittaqillah wasbir wala tasta'jil, ittaqillah wasbir, itu bermanfaat. Bolak-balik dengan kendaraan orang taksi 3 kali. Gagal membunuh orang ini dengan ilmu ittaqillah wasbir wala tasta'jil, bolak-balik 3 kali. Belum membunuh untuk orang. Ya, dari sifatnya bukan selingkuhan istrinya. Al-Marid ini akal isnaduhu Hasan. Ini akal sanadnya adalah Hasan. Semua rawi yang sifat kecuali Abu Hilal, dia rawi yang saduq. Mana saya syahidnya, isi argumentasinya ialah jika al-Quran yang diajarkan oleh sang alim kepada anak tuan tadi pada kata-kata wala tastajil, jangan buru-buru, bertakwa kepada Allah, jangan buru. Al-Quran sikapku ada itu bisa menghalangi orang tadi dari tindakan pembunuhan. Tidak jadi membunuh orang yang tidak bersalah dengan sebab sikap itu ada jadi. Tidak buru-buru, berpikir ulang, tenang. Kita orang modal, tidak punya sikap itu ada. Hilang dari. Ayo deh, tidak peduli loh, tahunya dia lanang laki-laki sama itu bersuara gitu. Oh, langsung murka, marah, emosi, ambil pedang, dulu hantamkan dulu pedangnya, mikir berhirupnya kan gitu. Pelampiasan tercapai, mati dia, begitu mati, lu jangan gitu ya. Yang terjadi menyesal di belakang hari, menyesal di belakang hari. Kenapa? Dari sikap aja. Kalau dia tenang, orang yang sabar, tenang, sa'ani, perhitungan, itu ada, matang, begitu, tenang. Siapa lagi ini? Dilihat, oh, ya, maklum, orang yang cilik, tidak punya tempat kecuali satu kamar, satu ranjang, satu berlipan saja. Nemuin tamu yang pun, turun tujuh yang pun, orang-orang tua kok, jika dilihat dari gunung, barangkali tidak ada itu kecapean, ngurusi bapaknya, tertidur, ini gimana yang gunung? Nah gitu ya, sebenarnya kalau ada mana lagi, itu kalau tenang. Jadi nggak langsung suuhon, nggak langsung murka, nggak langsung marah, nggak langsung melakukan itu ya adalah orang merasa. Kualitasnya itu ada, keutamaan orang Indonesia itu ada. Ini sikap yang luar biasa mulia. Dan semua orang mampu memberi sikap yang mulia. Karena harus melatih jiwanya bisa sabar. Ada urusan sabarnya itu harus sabar. Sabar itu luar biasa.
berjiwa besar. Kemudian terwakili dengan ketenangan, terwakili dengan kesubuhan, baik sangka terlebih dahulu. Kemudian akal itu panjang, memikirkan sesuatu sangat jauh ke depan. Kalau dia pertimbangan masalah, masalahnya baik, buruknya, baru memiliki yang secara tuanya. Orang mungkin tabiatnya ada yang demikian, itu gampang bagi dia. Tapi yang susah itu baru adalah kalau itu orang watak dasarnya itu temperamental, gerasa rusuh, nggak tenang, buru-buru selalu, pikirannya pendek, senangnya subuhon dan segala macamnya. Ini harus dilatih dengan sekuat tenaga supaya berubah. Terutama terkait dengan kehormatan kaum muslimin, terutama terkait dengan harta kaum muslimin, terutama terkait dengan darah kaum muslimin. Ini harus ada. Kalau syukur juga ya, itu aja. Itu aja. Ilmunya 3 ya. Istabillah wasfir wala nasta'jil. Bertakwa kepada Allah, sabar dan jangan. Kita melihat seorang sekolah kita. Awalnya khairahu. Kita kenal sebelumnya orang sangat baik. Kesalahan amal sama dia sangat bagus. Orang sangat baik. Apa yang masya Allah. Bagus ibadahnya. Mana saya tulis luar biasa. Suatu kali kalau kita berkongsi, loh, kok ada di tempat karaoke keluarga? Ada nggak kira-kira? Oke. Nah, tempat karaoke keluarga. Gimana katanya? Hah? Yang sering saya lewati itu, kalau pulang dari sini, kalau pulang rumah, itu di daerah Pasar Besar. Sorry, daerah Pasar Besar ini. Yang dekatnya Tugu Pahlawan. Itu pukul kalau berangkat ke arah sini, yang paling kecil di Surabaya itu. Masih ke Jawa, Kota Mutak, sampai di daerah apa? Itu banyak pohon-pohon tuh, Pak ya. Nah, itu juga ada di situ. Ya, ikhwan satu itu jadi teman-teman itu orang yang jiwanya subhan, temperamental dan segala macamnya langsung nggak pakai tuh ada langsung sebarkan Allahul Musta'an. Saya melihat ikhlas fulan bin fulan di tempat karaoke keluarga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, disebarkan ke keluarga yang lain. Isu heboh. Ya, di sini tempat-tempat tuhmah, tempat-tempat tuduhan, membawa orang tertuduh dengan itu. Tapi kalau itu yang sekepuk ada, mesti jadi juga. Ada mungkin. Ini orang kita kenal akidahnya baik, akidahnya bagus, manhajnya bagus, ibadahnya bagus, masya Allah, sama seperti sunnah kencang, bagus. Yang punya keluarga. Kalau ada kesempatan, tapi apanya? Ada perkara yang dengan kita berjuang. Apa kalau saya nggak tahu ya? Betul nggak kemarin di tempat kau itu terus saya jangan-jangan mata saya yang lagi nggak beres ini untuk dua kacamata atau menurut saya itu ya orang akan ketahuan dengan cara ini. Kalau dia orang betul-betul soleh, akhlak yang mulia, sudah lidahnya, kepositifnya, yakin ada keterpaksaan di situ. Jangan nyatakan. Nah, Allah SWT lalu bisa boleh salah dia memiliki kualitas Allah. Kenapa? Karena posisinya ketika itu dipaksa begini tahu oleh siapa keluarganya, segala macamnya. Namanya orang nggak semuanya dapat tahu hidayah. Yang satu ini bagus, contohnya balik loh, katanya. Dipaksa itu dia pusing itu segala macam, wah pada urusannya
Apa yang mengatakan, suruh sama bapak saya ke situ. Kenapa ke situ? Jadi ada keluarga saya di situ, yang ada di situ, suruh saya, suruh ngambil dia. Makanya saya enggak kalau di luar vlognya saja, jangan masuk ke dalam. Suruh jemput, setelah itu dia ada apa? Nah gitu ya. Karena orangnya baik sebelumnya, mau dengan akhlaknya, mau dengan ibadahnya, mau dengan kebaikan-kebaikannya, kita semua. Saya jadi supaya kan ya, supaya menimbulkan fitnah misalnya maksudnya, anda bisa menghubungi teman-teman yang lain supaya jangan menimbulkan fitnah, kawan-kawan. Saya terpaksa harus memberitahu keluarga yang itu simpulan bahagia. Dan Allah semasa begitu teman-teman yang lain supaya tidak menimbulkan yang namanya fitnah. Kalau memang dia betul-betul terjerumus dalam kemaksiatan, akan merasakan malu yang luar biasa. Tengah ketahuan sama simpulan. Nah, kebiasaannya. Jangan tersuruh. Ketika itu mereka dikirim dalam menurut dia untuk bisa bertobat kepada Allah, kalau kamu mengaturnya dengan cara yang baik, dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi jangan merasa dihasilkan maka hatinya. Allah iya. Gimana godaan iman Allah ya lagi dulu imannya jadi ya kemarin aku sumpah pikirannya jadi kepingin ngasing semua kamu nasibti kamu tuh mulai setelah aku tahu apa hukumnya apa segala macamnya nanti sudah bahaya betul itu sangat tidak lagi mulai di bawah akan bisa menerima nasihatnya aku karena kamu sendiri itu dengan perasaan semua orang bisa jelas jadi ya dengan sikap Al-Quran. Gitu ya. Dia berasa berusul. Tapi kalau sudah terbukti secara nyata dengan bukti-bukti yang nombok sekian karena seringnya perbuatan demikian dan menunjukkan orang kafir, ya nggak ada lagi. Dia juga mengatakan Tuhan itu nggak beres. Lalu sudah nasihat sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, segala macam sembunyi-sembunyi. Masih seperti itu terus gitu. Iya ini bagiannya aja depan kita beres, di belakangnya tidak beres. Dia baca kata-kata itu ada apa-apa karena waktu itu orang sebenarnya itu beberapa kali nggak ada. Itu rasa malunya sudah hilang. Rasa malu sudah hilang. Kalau dia hilang rasa malunya ya Pak. Dia kalau mudah-mudah kalau kamu kalian mengatur untuk maafkan kepada Allah. Bolehkah Anda mengambil pelajaran dari hadis tersebut bahwa ilmu yang telah kita pelajari pasti Allah akan uji atas paham dan mampunya kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari tersebut. Pada pasti dalam ujiannya, dalam syar'inya ya Pak, yang namanya ilmu diamalkan. Jadi ilmu diamalkan. Tapi bukan perkara yang mustahil. Engkau akan dihadapkan pada sebuah kasus langsung nyata real untuk mengetahui ilmu kamu jadi apa ya masalah saja sahih dalam riwayat ini siapa ilmu itakillah wasbir wasahih langsung dikasih ujian langsung dikasih ujian untuk diamalkan mungkin tapi tidak selalu. Tidak ada masalah syar'i yang berlaku ilmu diamalkan ilmu. Aku mendapatkan pelajaran masalah manhaj ini. Diterangkan tentang masalah prinsip ahli sunnah hajjul mubtadi' menghajul ahli bid'ah.
hancur habis gigi, menghancurkan orang muslim. Dan sekarang ini perangkat begini dalamnya segala macam. Ujian, masya Allah. Hah? Mau sholat sampingnya kamu, mau sholat sampingnya kamu yang biasa kamu pada situ, para kamu itu mengundang seorang tokoh hijrah yang dikenal di Surabaya ini. Hah? Tapi kamu saja itu, kamu sudah biasa sholat di situ, jamaah di situ, orang kamu semua kenal kamu di situ. Mengundang tokoh hijrah, terkenal, terkemuka di Surabaya ini. Iya. Jawabannya, itu usia ilmu. Padahal orang ilmu administrasi itu kapan diterapkan secara total, kapan diterapkan secara parsial, kapan dengan hati, kapan dengan ucapan, kapan dengan perbuatan, gimana dan segala macamnya ngerti orang ketiga. Kira-kira kalau antum menghadapi kondisi demikian, bagaimana sikapnya? Masuk kok. Kenapa? Hasilnya adalah mereka untuk memberikan ahli kita ini tidak menghadiri majelisnya. Tidak. Kau ini masuk perayaan. Ini masuk perayaan. Rasulullah masuk perayaan ngaji. Senang taklim, senang pengajian dulu. Jadi kita kan kalau ini kok perkenalan boleh tak takut. Jadi, kalau bersama komentar, kalau jadi apa dong? Jawab aja. Saya baru lagi tak tahu. Kenapa? Datang kemana? Nah itu musuh. Tidak. Ada ujian. Tak ada. Gak juga ada. Hanya tidak masuk. Kok langsung. Kalau orang mau bisa, bagaimana? Kalau antum yang mengatur seperti itu, Pak. Kalau itu, belakang itu. Nah, ada belakang. Ya, bagus. Sebelum-sebelumnya, bagus. Sekali saya kalau pandai. Kenapa? Ya, karena ada yang nggak paham banget. Kenapa? Enak aja. Hah? Kalau disuka, memang nggak Muhammad menarik dia. Benar kayak dia. Sokol kayak dia. Ya. Hah? Siasatnya dia ya. Jelasnya gimana? Langsung. Oh, besar lah. Jadi ceritakan untuk ahli kita lah. Tonggomu. Yang klarifikasi katakan kenapa kepadanya itu apa? Dia, apa jawabannya kalau dia harus masuk ke ini? Kalau dari alasan, wah, kenapa ya? Saya ada acara kemarin. Sama nggak pakai gini? Saya ada acara kemarin. Oh, kita baru iya. Acara kan macam-macam. Acara sama istri, acara sama acara sama keluarga, acara, kayak gitu.
Coba ada cara apa? Intinya tidak datang. Berusaha semaksimal mungkin tidak datang. Dikarenakan majelisnya Al-Qur'an. Tinggal bagaimana antum mensiasati menjelaskan kepada masyarakat kita seperti tentang kalau ada yang tanya. Dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah yang antum tinggali. Sama Allah bisa nggak ada masalah dengan kakak dia. Ngerti kalau dia langsung. Lepas apa? Gimana mau saya datang yang kamu undang lagi? Kayak gitu. Saya begitu. Oh, mulai. Itu ada no problem. Tidak menimbulkan gesekan keras dengan masyarakat. Kenapa? Itu di daerahnya dia. Daerahnya Mas Putro. Mungkin saya sikap begitu. Ini kita ya. Kayak urusannya itu. Ya, nggak apa lagi. Tanya kenapa apa? Ya, gitu. Nah, saudara, jangan marah. Saya orangnya pergi ke luar kota kemarin. Tetap beli ngomong. Susah kamu jangan. Harus menggunakan bahasa yang mengandung sangat maknanya buahnya maunya dia begini, kita maunya begini. Itu namanya tauliyah. Itu namanya melihat maslahat dan maslahat. Harus jadi ilmunya ini. Saya memandang dengan sebaik-baik itu namanya sunnah. Saya diuji hari ini. Yang gitu ya. Di sebelah saya, di sebelah rumah saya, diundang saya oleh mereka-mereka ini mendatangkan syekh besar dari Madinah. Diundang langsung saya. Ya nggak mungkin saya datang, karena yang undang orang nggak beres, kan gitu ya. Bukan syekhnya, yang undang orang nggak beres, yang nggak datang saya. Nanti kalau saya pulang, loh, Ustaz kok nggak ada Ustaz? Saya nggak ada di Surabaya. Kenapa nggak ada? Lah, kalau apa nggak? Kalau saya jalan sendiri. Kalau dia nggak salah, betul-betul Surabaya ada. Ya korban ini, ya tak ada jodoh, bisa nanti pada ikat dibaca, ada. Yang mungkin kamu jelaskan kepada mereka. Ya mungkin bersampaikan. Loh, Pak Yai, saya dipanggil Pak Yai. Pak Yai, itu kenapa Pak Yai? Kalau mungkin saya jelaskan sampaikan. Bagaimana mungkin saya jelaskan? Saya diundang sama mereka. Jadi kan tahu siapa saya sama mereka. Iya, tak mungkin tekok. Susahnya. Terus banyak itu tidak tahu. Kenapa kan dia tahu siapa saya? Tahu siapa dia? Susahnya. Itu kan Allah Muslim. Katakan siapa lagi? Bukan jelas saya. Siapa sih bunda? Ini bulan saya tekok berkuasa. Langsung. Ya kalau mudah bapak ini apa ini? Pada yang mana pasti. Ya orang suka aku siapa? Tapi dia. Ngomong dengan kata saya angkat. Dengan dia. Jadi ya, Allah alam. Saya nggak tahu ada informasi apa. Saya tinggalkan masa kondisi yang sama bagaimana. Masya Allah, pertanyaannya panjang. Masalah hajar. Apa syarat boleh dilakukan yang namanya wajib? Kemarin saya jelaskan sedikit. Dan beberapa kali saya jelaskan di sini masalah hajar. Rupanya belum puas dengan pembahasan masalah hajar. Allah Ta'ala. Kalau begitu tunggu saja. Insya Allah bulan depan dibahas di kafajar Insya Allah. Barakallahu fiik. Bulan ini pembahasan Allah wal-Farah. Bulan depan kalau ada halangan dan masih saya lagi di sana akan kita bahas masalah kaidah Insya Allah. Nah ini nggak mungkin dijawab sekarang karena panjang waktunya. Saya harus rinci detail supaya anda memahami bagaimana kaidah hajar yang dipahami oleh para ulama dan sunnah. Barakallahu fiikum. Semoga gitu. Gimana ada? Loh, ada yang tanya? Selainnya apa itu?
ayat yang dibawakan tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, itu menceritakan nikmat Allah dalam rangka untuk ibrah. Ya, ambil pelajaran dari sana. Ada ibrah, ada cerita api, ambil yang cerita petik dari itu untuk kita atau orang lain. Yang tadi disembunyikan dalam rangka meredam fitnahnya tukang, atau berkait dengan poin yang misal ini tidak menyampaikan nikmat dalam rangka untuk bertanda-tanda. Yang boleh menceritakan nikmat dalam rangka diambil itu. Itu yang dilakukan para ulama kita. Sungguh yang ibrah dengannya. Misalkan antum sekarang menjadi saudagar yang sukses. Amin. Ya. Amin kan? Amin. Allah amin. Senang ambil kali itu ya. Itu fitrahnya orang. Fitrahnya orang senang dengan yang namanya. Masya Allah. Yang jadi masalah sekarang itu, antum ini sukses, masya Allah, alhamdulillah, tetapi tidak sampai melupakan antum dari namanya akhirat. Ibadah terus jalan, taklim lancar, kencang hidupnya, kencang tambah sunnahnya, susah. Semakin tenang hidupnya, tenang awalnya jiwamu, dunia ada, ibadah terus, boleh hal itu. Nah, ada seseorang yang Anda perhatikan itu suka mati untuk yang mengejar yang namanya dunia sampai bertingkat terjatuh dalam perkara dosa, kemaksiatan, dunia hitam, segala macamnya dalam rangka mengejar dunia itu pun tidak berhasil. Nah, terus sampaikan nikmat yang Allah kasihkan kepada Anda sebagai pelajaran bagi dia. Dari pada antum. Nah, itu katakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang limpah kepada saya sekarang ini, tentunya dengan usaha, tapi aku ingat dari alhamdulillah saya berusaha dengan cara yang halal, thayyibah, bagus, tidak menerjang perkara yang haram. Alhamdulillah tetap saya daripada kepada Allah segala macam ini. Itu diceritakan untuk mengambil pelajaran. Apa faedahnya? Seperti rezeki itu jangan dicari dengan cara menerjang haram. Justru rezeki datang dengan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari rezeki jangan saling melupakan kita dengan akhirat. Justru rezeki kita akan datang bila kita senantiasa ingat dengan akhirat. Kita berubahnya namanya sedekah. Boleh. Sekarang ya. Ada maklum insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita bersalat. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.